Di tengah sorotan publik, Doktif, dokter dan pengamat industri kecantikan, kembali buktikan komitmennya sebagai penjaga konsumen. Dalam sidang kasus Isa Zega, 15 April 2025, ia hadir sebagai saksi ahli, ungkap fakta di balik klaim produk skincare yang kerap menyesatkan. Lewat uji lab independen, Doktif soroti ketidaksesuaian antara klaim iklan dan hasil tes. Produk ini adalah produk sampah ya guys, fix over. Pendekatannya tegas, objektif, dan transparan. Niacinamide. Ternyata pada saat uji lab, niacinamide tidak ada. Dengan 17 tahun pengalaman di industri kecantikan, sejak 2024 Doktif konsisten edukasi publik lewat ulasan berbasis data, dananya mandiri. Langkah ini tegaskan integritasnya, informasi akurat untuk perlindungan konsumen. Doktif menjelaskan bahwa fenomena flexing para pemilik produk skincare seringkali menjadi strategi pemasaran yang menyesatkan. Doktif mengatakan, tugas saya bukan menjatuhkan, tapi memastikan konsumen dapat informasi benar. Bilang nyuruh-nyuruh abang bakso nyuruh jemput paksa Doktif. Ya, jangan. Guys, kalau dari video tersebut ya, yang tadi Doktif bilang, ngerti nggak siapa ini? Nepos-nepos ini. Mungkin ada yang sebagian ngerti ya. Yang gue nggak habis pikir, ini nepos ini kenapa ya selalu ikut campur sama urusan orang? Apa karena isu yang katanya dia ada masalah rumah tangganya, dia sendiri nggak bisa selesaikan, jadi akhirnya dia ikutan nimbrung sama permasalahan-permasalahan yang ada. Setiap kasus permasalahan ada aja dia. Mending kalau pembicaraan itu berbobot, tapi tidak berbobot sama sekali nih nepos satu ini nih. Ya, benar apa kata Doktif nih? Kalau misalkan dia terbukti chat ini benar, minta pihak Pak Gideon untuk cepat-cepat jemput paksa Doktif, itu bertanda apa guys? Berarti dibalik semua huru-hara yang ada dan dibalik adanya penahanan adanya laporan Doktif yang mungkin lama karena banyak yang dilaporkannya, berarti si nepos ini ikut campur tangan loh di dalamnya loh. Ini yang kita lihat itu dalam bentuk tulisan doang kayak gini, chattingan atau apapun yang menyuruh pihak kepolisian untuk segera menjemput paksa Doktif. Ini baru simple chat ya. Berarti kalau menurut pemikiran gua, selain chat juga mungkin ya ada juga penawaran sejumlah uang kali di baliknya juga. Nggak tertutup kemungkinan kan? Buktinya si nepos ini aja berani ngechat Pak Gideon Kapolrestabes sana untuk cepat-cepat menjemput Doktif, jemput paksa Doktif. Untungnya Pak Gideon kelihatannya ini orang yang ngerti hukum dan benar-benar bersikap jujur. Ya, karena apa? Karena terbukti Doktif sampai sekarang ini kan masih ada di luaran, masih bebas, masih istilahnya masih santai-santai aja. Itu artinya Pak Gideon pun tidak gegabah, ya, tidak tergiur dengan uang ataupun bujukan-bujukan dari nepos ini. Dengan kata lain, nepos pun sendiri juga kayaknya nggak diladenin sama pihak sana, ya. Dan gue percaya nih apa kata Doktif, Pak Gideon pun juga pasti akan mengambil langkah-langkah yang tidak akan membahayakan dirinya sendiri hanya karena seorang nepos. Kalau sampai Pak Gideon ini mengambil langkah karena tergiur oleh bujuk rayu atau misalkan hal-hal lainnya dari nepos atau apapun itu, maka kan ini juga bisa berbalik buat Gideon sendiri, Pak Gideon sendiri. Kalau Pak Gideon ada apa-apa, nepos bisa bantu Pak Gideon nggak? Gue pikir enggak. Malah nepos ini pasti akan cuci tangan nantinya. Gue yakin itu semua. Aneh nih nepos tuh, gue aneh. Dalam setiap perkara tuh perasaan muncul ya dia terus. Dan apa yang diomonginnya tuh nggak berbobot dan nggak ada urusannya sama dia. Ini kenapa ya nepos ini? Apakah dia ada gejala NPD atau apa? Gue nggak ngerti. Cuman buat teman-teman semua nih ya, kalau misalkan kalian ada VT-VT yang lewat mengenai nepos atau nepos komentar atau apa, jangan di like, jangan dilihat, langsung scroll aja. Kalau kita ikutan komentar, bahkan itu komentar itu tidak enak untuk neposnya sendiri, misalkan menghujat ataupun nepos, malah kebagusan si neposnya, rating dia, follower dia, atau misalkan algoritmanya dia tuh bakal semakin naik. Jadi lebih baik kalau nepos berbicara, skip aja, jangan di like, jangan komentar, walaupun hati gemes buat menghujat dia, lebih baik jangan deh. Karena itu membuat algoritmanya naik dan dia semakin, wah gimana. Karena mungkin aja kan ada beberapa orang yang mungkin gila pamoritas atau gila apa gitu istilahnya ya. Dia sengaja mengucapkan statement yang bikin kesel orang supaya dia semakin dikenal. Ada juga seperti itu. Ya jadi tolong buat netizen,
kita lihat yang baiknya aja, bener nggak? Ya kan? Gue nggak ngerti ini Nepos kenapa ya selalu ikut campur dalam urusan orang. Padahal kan ini kan nggak ada urusan sama dia, bener nggak? Dan gue nggak tahu nih, apakah Nepos ini ada yang melaporkan Nepos nggak sih? Gue nggak tahu nih ya. Semoga Doktif bisa menemukan celah untuk melaporkan Nepos juga. Dan terima kasih Doktif udah ngasih penjelasan kita. Kenapa laporan Doktif ini kok belum keangkat-angkat, belum ada kejelasan. Ternyata banyak sekali yang Doktif laporkan. Dan pihak kepolisian itu kenapa jadi lama? Ya karena supaya sakit, pelan tapi pasti. Nah itu bagus Doktif. Makasih nih buat penjelasannya Doktif ya. Tapi soal Nepos ini tolong deh Doktif juga berpikir, coba cari celahnya supaya ini juga bisa ditahan juga, supaya jangan sampai terus berkuar-kuar menghasut sana menghasut sini, yang membuat maaf ya kalau gue salah, tapi yang membuat masalah skincare ini tidak ada ujungnya, tidak ada titik temunya, mungkin gara-gara ulah Nepos ini juga. Seperti contoh di Badan POM kan dia sepertinya kan nggak tahu ya diundang atau enggak, kayaknya sih nggak diundang tapi ikutan datang gitu, ngerti nggak? Ini aneh buat gue pribadi, ini kenapa ya sama Nepos ini ya? Semoga Doktif lain kali jangan ngeladenin ini kayak gini-gini Doktif. Soalnya kenapa nyapain tenaga, energi semuanya dan nggak akan mengaruh kok ke real life Doktif. Ya. 5, 4. Yang udah jadi bestie ya sekarang ya. Yang dulu sering serang pakai kirim bujer-bujeran kalian berdua ya. Bener nggak? Sekarang jadi bestian ya. Kenapa pada jadi bestian? Untuk menyelamatkan aset kah? Doktif nanya loh ya, Doktif bukan nuduh ya. Doktif nanya, kalian dulu bukannya saling menyerang dengan menggunakan jasa bujer-bujeran, sekarang jadi bersatu ya. Biar masyarakat nanti yang menilai. Yang kedua guys ya, kalian bisa melihat ya. Tadi kalian bisa lihat Dokter Reza bilang sobat gitu kan. Itu sebenarnya nyinyirannya ke siapa sih? Mau ngeledekin dari Sela Sokya ya, Rahma Ina ya. Padahal bukannya Reza Gladys itu bestian dengan Sela Sokya. Atau mungkin udah pada kocar-kacir kubunya. Gitu ya. Jadi Doktif sih berharap SS mulai sadar ya. Kira-kira kamu dimanfaatin nggak? Doktif nanya nih, dimanfaatin nggak? Soalnya kan yang keluar dari mulut kamu kata-kata yang Doktif laporkan kemarin, bukan keluar dari mulutnya si Reza Gladys, tapi dari mulut Sela Sokya alias Rahma Ina. Iya, Doktif berharap kamu pada sadar ya kalau kalian ini cuma dimanfaatin doang loh. Kok bisa sih kalau bestie saling sindir begitu? Harusnya sih ya kalau Doktif jadi Dokter Reza Gladys ya, nggak bakalan Doktif ngeledekin teman sendiri, nyinyirin teman sendiri, nggak bakalan gitu. Ini kok bisa sih nyinyirin teman sendiri tiba-tiba sotat? Yang biasanya kayak gitu siapa guys? Komen ya yang biasanya suka sotat, yang sekarang lagi dinyinyirin sama Reza Gladys itu siapa sih? Padahal mereka bestian. Jadi gitu ya dalam dunia perskincarean. Kalau emang udah yang di otaknya hanya cuan udah nggak peduli lagi, yang penting nyelamatin aset. Mau dia temenan, mau dia musuhan, udah nggak peduli, yang penting asetnya diselamatin. Nah nanti masyarakat yang akan menilai. Oke, komen ya guys, siapa sih yang disindirin, dinyinyirin sama Reza Gladys ini, kira-kira siapa ya gitu. Terus untuk DRL, insya Allah kamu dipanggil ya tanggal 25 dateng ya. Disiapkan mentalnya, ajakin juga si Buton, babunya si Hans ya, ajakin juga ya, supaya bisa bantuin nanti jawab pertanyaan-pertanyaannya BAP-nya. Ingat, jangan ngeles, jangan bikin drama, jangan bikin pernyataan-pernyataan yang blunder. Udah jujur aja, katakan apa adanya, pertanggungjawabkan apa yang sudah kamu lakukan masyarakat. Oke guys ya, salam cerdas bareng Doktif, Detektif. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.